Coba deh, pikirin sebentar. Dari jam tangan pintar di pergelangan tangan kita, sampai kamera keamanan di rumah, hidup kita sekarang ini kan dipenuhi sama miliaran perangkat yang saling nyambung. Ini semua emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, ada satu pertanyaan penting yang kayaknya jarang banget kita tanyain. Nah, ini dia pertanyaannya. Seberapa aman sih semua perangkat ini? Setiap satu perangkat yang online, mau itu sensor kecil atau gawai canggih, itu bisa jadi pintu masuk buat penjahat siber. Jadi, di balik semua kenyamanan ini, ada risiko gede banget yang sering nggak kelihatan. Dan sistem keamanan siber yang ada sekarang, jujur aja, udah mulai kewalahan. Sebenarnya ada 3 masalah utamanya. Pertama, data yang lagi dikirim itu rentan banget diserang. Kedua, sistem yang cuma ngandelin cloud buat analisis itu butuh waktu. Dan kalau kita ngomongin keamanan siber, setiap milidetik itu berharga banget. Dan yang ketiga, AI yang dipakai buat deteksi ancaman seringkali kayak kotak hitam. Dia bisa bilang, ada masalah, tapi nggak bisa jelasin kenapa. Nah, gimana coba kita bisa percaya sama keputusan yang kita nggak ngerti alasannya? Tapi tenang, untungnya para peneliti punya solusi baru yang keren banget. Mereka ngerancang sebuah arsitektur pertahanan yang berlapis-lapis dan cerdas. Intinya, keamanan itu dibawa lebih dekat ke sumber data ya, ke perangkat itu sendiri. Oke, coba bayangin sistem ini kayak pos pemeriksaan keamanan di bandara. Ada beberapa lapis. Data itu kan lahirnya di lapisan IoT. Nah, sebelum jauh-jauh, data itu disaring dulu dengan cepat di lapisan Edge yang lokasinya dekat banget sama perangkat. Tujuannya buat nangkep hal-hal aneh yang paling jelas. Cuma data yang benar-benar mencurigakan aja yang bakal dilempar ke lapisan cloud buat dianalisis lebih dalam sama AI yang lebih kuat. Terakhir, di lapisan aplikasi, kita bisa lihat semuanya lewat dashboard yang gampang dimengerti. Oke, sistemnya berlapis, keren. Tapi gimana cara sistem ini berpikir? Dengan triliunan data yang ngalir setiap detiknya, gimana caranya dia bisa bedain mana aktivitas yang normal dan mana yang beneran ancaman? Jawabannya ada di algoritma canggih yang namanya isolation forest. Gini deh, bayangin Anda punya sekantong penuh kelereng biru, terus ada cuma satu kelereng merah di dalamnya. Anda nggak perlu kan periksa satu-satu kelereng biru itu? Pasti mata Anda langsung tertuju ke yang merah, karena dia beda sendiri. Nah, begitulah cara kerja isolation forest. Dia super cepat dalam mengisolasi anomali, karena anomali itu sifatnya langka dan beda dari data normal. Cepat dan efektif banget. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan penting lagi. Oke, AI-nya pintar nemuin ancaman. Terus, gimana kita bisa percaya 100% sama keputusannya? Sistem yang cuma bisa teriak ada bahaya tanpa ngasih penjelasan apa-apa itu nggak cukup. Apalagi kalau menyangkut keselamatan manusia. Kita nggak bisa dong percaya buta sama mesin. Nah, disinilah pahlawannya muncul. Explainable AI atau disingkat XAI. XAI ini ibarat kunci buat ngebuka kotak hitam AI tadi. Jadi dia nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga nunjukin jalan pikirannya. XAI bisa ngejelasin faktor apa aja sih yang bikin AI ngambil keputusan itu, jadi para ahli bisa ngecek ulang dan yakin buat ngambil tindakan yang tepat. Oke, teorinya kedengaran canggih dan meyakinkan banget ya. Tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak di dunia nyata? Yuk kita lihat hasil pengujiannya langsung. Hasilnya? Wow, luar biasa. Di dalam pengujian, model ini dapat skor AUROC 1.0. Buat yang belum familiar, ini tuh kayak dapat nilai sempurna di dunia machine learning. Artinya, model ini bisa bedain mana data yang normal dan mana anomali dengan akurasi 100%. Sempurna! Dan kalau kita bandingin sama metode-metode lain, wah sistem ini unggul telak. Bukan cuma lebih akurat dengan skor sempurna 1.0 itu, tapi juga lebih cepat. Dan yang paling krusial, ini satu-satunya sistem yang bisa jelasin keputusannya, ya karena ada XAI-nya tadi. Angka-angka tadi emang keren banget, tapi apa sih artinya buat kita di kehidupan nyata? Oke, mari kita ambil contoh yang paling penting, pemantauan kesehatan pasien. Coba bayangin, monitor detak jantung seorang pasien tiba-tiba ngirim sinyal darurat. Nah, disinilah kekuatan XAI benar-benar kelihatan. Sistemnya nggak cuma ngasih alarm bip, 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 tapi juga ngasih rinciannya. Dokter bisa langsung lihat, oke, peringatan ini muncul karena ada variabilitas EKG sebesar 45,2% dan lonjakan detak jantung 38,6%. Dengan informasi sedetail ini, dokter bisa langsung ngambil tindakan yang cepat dan tepat sasaran. Perbedaannya tuh krusial banget. Sistem lama yang cuma ngandelin cloud punya jeda waktu atau latency yang bisa bahaya banget. Dengan memproses data langsung di edge, peringatannya jadi instan, real time. Kalau kita bicara soal medis, beberapa detik ini bisa jadi penentu antara nyawa yang selamat dan sebuah tragedi. Beneran, sepenting itu. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Apa artinya semua ini buat masa depan kita? Kemana sih arah keamanan di dunia yang makin hari makin terhubung ini?
Intinya, masa depan keamanan IoT itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, kecepatan, yang didapat dari pemrosesan di edge. Kedua, akurasi, dari AI canggih kayak Isolation Forest. Dan yang paling penting, pilar ketiga, kepercayaan, yang lahir dari transparansi berkat explainable AI. Dan seperti yang ditekankan sama para penelitinya, ini tuh bukan cuma soal satu sistem baru doang. Ini adalah bagian dari sebuah pergeseran besar menuju sistem keamanan yang nggak cuma kuat, tapi juga cerdas, super cepat, dan yang pasti, transparan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan. Seiring teknologi makin jadi bagian dari hidup kita, tantangan terbesarnya nanti bukan cuma bikin sistem yang lebih pintar. Tantangan sebenarnya adalah gimana kita bisa memastikan bahwa kita ngerti dan percaya sama kecerdasan buatan itu. Karena di dunia yang serba cerdas, kepercayaan adalah bentuk keamanan yang paling tinggi.